Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Barat mengungkap 11 kasus jaringan sindikat narkotika lintas provinsi maupun lintas negara dalam operasi penindakan terpusat yang digelar sepanjang 2023. Sementara itu, BNN Provinsi Sulawesi Tenggara mengungkap 3 kasus tindak pidana peredaran narkotika yang terjadi sejak Mei hingga Juli 2023. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat berhasil mengungkap 11 kasus jaringan sindikat narkotika lintas provinsi maupun lintas negara dalam operasi penindakan terpusat sepanjang tahun 2023. BNN menyita barang bukti berupa 10 kg sabu, ratusan butir pil ekstasi asal Malaysia, serta 9 kg ganja yang sebagian dimusnahkan pada Kamis 27 Juli. Lebih dari 10 orang pelaku, di mana 4 orang diantaranya berperan sebagai bandar, juga diringkus. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Sudah ada 11 berkas perkara yang sedang kita proses, yang sudah ada kita limpahkan ke kejaksaan dan masih ada yang dalam proses penyidikan kita. Semua yang kita ungkap itu jaringan dan pengembangan terhadap kasus terus kita lakukan. Memang mungkin kita sama-sama tahu bahwa untuk pengungkapan kasus narkotika itu biasa jaringannya terputus, tapi kita tetap berupaya maksimal untuk melakukan pengungkapan ke yang lebih besar, istilahnya ke bandarnya lagi. Sementara itu, BNN Provinsi Sulawesi Tenggara mengungkap 3 kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika terjadi sejak Mei hingga Juli 2023. Barang bukti yang ditemukan berupa sabu seberat 1,99 kg serta 2 kg ganja. Sabu diamankan dari 2 pelaku, AH dan HS, pada 18 Juli lalu di salah satu penginapan di Kota Kendari. Sementara barang bukti ganja disita dari beberapa pelaku yang memanfaatkan jasa pengiriman menggunakan identitas dan alamat palsu pada pertengahan Juli. Untuk barang bukti sabu sebanyak 1.990 kita amankan terhadap pelaku di salah satu penginapan yang berada di wilayah Kendari ini. Kemudian kita kembangkan menangkap kepada salah satu orang lagi atas nama U yang sedang berada di salah satu hotel di daerah Kendari. Dari ketiga kasus yang telah diungkap, ditetapkan 4 orang tersangka yang mengaku bahwa narkotika tersebut berasal dari Sumatera. Pemirsa, Mahat Al-Zaitun kini menjadi sorotan publik terkait polemik yang menimpa pimpinannya Panji Gumilang. Meski dirundung oleh polemik, kegiatan belajar mengajar di Mahat Al-Zaitun tetap berjalan baik. Kegiatan belajar mengajar di Mahat Al-Zaitun berlangsung tertib saat dikunjungi Antara pada Kamis 27 Juli. Para pelajar yang terdiri dari murid tingkat pendidikan anak usia dini hingga madrasah aliyah mengikuti proses belajar mengajar secara normal, meski saat ini Al-Zaitun dilanda polemik terkait sang pimpinan Panji Gumilang. Koordinator Kurikulum Madrasah Aliyah Al-Zaitun Muhammad Nasir menyebut proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Alhamdulillah, tugas anak-anak semuanya belajar. Tugas guru adalah mendidik dan mengajar. Proses KBM adalah proses yang harus menyatu. Kegiatan belajar mengajar tidak boleh diganggu dengan kegiatan apapun. Maka kita pastikan bahwa kurikulum berjalan dengan baik, proses kegiatan belajar mengajar berjalan baik di Madrasah Aliyah Mahat Al-Zaitun.
Ia juga mengatakan kurikulum yang diterapkan Madrasah Aliyah Al-Zaitun sesuai dengan aturan pemerintah dan telah mendapatkan akreditasi A sejak tahun 2003. Salah satu siswa bernama Ahmad Rifai menyebut kegiatan di sekolah tetap berjalan seperti biasa. Sangat tidak terganggu sama sekali, karena tugas kami belajar dan berkarya. Lebih baik kita meningkatkan potensi diri kita dibandingkan kita menanggapi isu-isu di luar sana. Hal serupa disampaikan oleh Sabrina yang enggan menanggapi polemik terkait Panji Gumilang. Oh, sangat tidak terganggu. Ya, karena tugas kami itu belajar dan berkarya, bukan untuk mengatasi itu permasalahan itu atau menjadikan itu pusat kami untuk memahami berita di luar itu. Hingga tahun ajaran 2023, jumlah santri di Ma'had Al-Zaitun sebanyak 5.059 orang dari tingkat PAUD, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Pemirsa, guna memperkuat ketersediaan pangan dalam menghadapi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meminta seluruh daerah menyiapkan strategi tanam, salah satunya di Jawa Tengah. Dampak kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan akan terjadi hingga bulan September mendatang membuat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meminta seluruh dinas pertanian di berbagai daerah untuk mengajak para petani mengatur pola tanam, di mana pihaknya telah mempersiapkan 9 provinsi sebagai penyangga utama ketahanan pangan, salah satunya Jawa Tengah. Di Jateng, ungkapnya, usai kegiatan panen dan tanam padi di Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang pada 27 Juli, dibutuhkan setidaknya 100.000 hektar lahan sawah. Mengingat sejauh ini suplai air di provinsi itu terjaga dari sungai-sungai besar, seperti Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Untuk itu, lanjut Syahrul, pihaknya akan merapatkan di mana saja titik-titik yang akan disiapkan sebagai penyangga pangan, mengantisipasi dampak El Nino, di mana sebanyak 1.000 hektar diantaranya berada di Kota Semarang. Saya sepakat dengan Ibu Wali Kota, tentu dengan Pak Gubernur Jawa Tengah juga, bahwa hamparan yang 1.000 ini kita coba jadikan penyangga El Nino. Saya butuh kurang lebih 100.000 hektar di Jawa Tengah ini. Dukungan dari kabupaten kota itu masih di angka 70-80 ribu. Artinya kami harus rakor hari ini kesepakatan dengan teman-teman untuk menaikkan sekitar 20.000 hektar lagi agar angka 100.000 aman. Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng sendiri telah melakukan pemetaan kawasan, di mana yang berpotensi rawan kekeringan akibat terdampak El Nino adalah daerah pantai utara bagian barat. Saya dapat jawaban dari... Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa.
Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai melakukan transisi alat transportasi wisata khusus untuk mengeksplorasi kawasan Pulau Kecil Gili Trawangan. Pengusaha Cidomo alat transportasi tradisional yang ditarik oleh kuda secara bertahap beralih ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan untuk menjamin kenyamanan berwisata. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melakukan transisi moda transportasi wisata khusus dari alat transportasi tradisional yang memanfaatkan kuda atau cidomo menjadi kendaraan listrik yang ramah lingkungan di kawasan Gili Trawangan. Moda transportasi khusus ini akan menjadi layanan wisata bagi para pelancong yang ingin mengeksplorasi semua sudut eksotis pulau kecil tersebut yang dikelola oleh masyarakat lokal. Bupati Lombok Utara Johan Syamsu yang ditemui di Mataram pada Rabu 26 Juli menyampaikan bahwa secara bertahap pengusaha alat transportasi wisata tersebut mulai mengganti fasilitasnya dengan kendaraan listrik. Hal ini juga didukung dengan kesiapan PLN Unit Induk Wilayah NTB yang telah mendirikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Gili Trawangan. Yang penting kan keamanan dan kenyamanan. Karena sering beberapa kali saya sendiri pernah ngalami hampir mau balik itu jatuh. Ya ke Cidomo itu. Nah tentu yang kita beri kesempatan kepada pengusaha lokal. Itu maksudnya. Tidak orang pengusaha besar langsung masukkan mana itu tidak. Pengusaha lokal kita berikan prioritas. Johan Syamsu menambahkan bahwa upaya menjamin kenyamanan berwisata di kawasan eksotis Gili Trawangan juga dilakukan pihaknya dengan menerapkan layanan pembayaran satu pintu terhadap transportasi penyeberangan langsung dari dan menuju kawasan 3 Gili di Lombok Utara. Pemirsa, pesta UMKM brand pakaian lokal Bali yang dikenal dengan Paradise Island Clothing Association Festival kembali dikenal di lapangan Niti Mandala Renon, Kota Denpasar selama 4 hari, yakni pada 27 hingga 30 Juli 2023. Wakil Gubernur Bali Cokorda Okta Arta Ardana Sukawati pun menargetkan transaksi keuangan menembus 15 miliar rupiah selama Pika Festival berlangsung. Perhelatan Paradise Island Clothing Association Festival atau yang dikenal dengan Pica Fest kembali digelar untuk yang ke-8 kalinya. Pesta bagi pelaku UMKM dengan produk clothing brand lokal Bali dijadwalkan berlangsung selama 4 hari mulai Kamis 27 Juli hingga 30 Juli mendatang di lapangan Niti Mandala Renon, Kota Denpasar. Pica Fest tahun ini menghadirkan 55 clothing brand lokal dari kabupaten dan kota se-Bali. Tak hanya itu, yang juga ditunggu dalam perhelatan ini adalah penampilan 150 band lokal hingga nasional di 3 panggung Pica Fest.
Setelah membuka festival, Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati bersama Wali Kota Denpasar Jaya Negara dan anggota DPR RI Nyoman Parta meninjau sejumlah booth peserta pica. Guru Besar ISI Denpasar ini juga mengapresiasi kegiatan yang merangkul anak muda selaku pelaku UMKM yang menggerakkan roda ekonomi kreatif di Pulau Dewata. Wagub yang akrab disapa Cok AC ini mengungkapkan hadirnya Pica Fest diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Bali pada kuartal ketiga tahun 2023. Kalau sekarang targetnya lebih. 15 sekarang dulu 15 ya. Tahun lalu perputaran uang ya. 4 hari. Ya tentu sekarang dengan luas lebih luas, tempat lebih luas, kemudian yang mengambil bagian lebih banyak, harapan dari panitia dan kita semua berharap perputarannya lebih dari 15 sebagaimana yang dicapai tahun lalu. Ya. Sementara itu Ketua Panitia Pica Fest Gede Andika menjelaskan untuk masuk ke Pica Fest pengunjung merogoh kocek senilai Rp80.000 per harinya dan Rp100.000 pada hari Minggu. Pica ini kan hanya sebagai wadah untuk UMKM bisa bertumbuh, berkembang seperti itu aja. Lebih ke target ke kita sih lebih ke perputaran ekonominya aja, bagaimana kita bisa memutar ekonomi dari usaha-usaha kecil ini seperti itu. Berarti kepentingan Bali doang di sini? Semua Bali dan UMKM, FNB juga Bali. Bagi pengunjung yang ingin bertransaksi, dapat menggunakan uang tunai ataupun non-tunai menggunakan sistem pembayaran elektronik KRIS. Para pengunjung tak perlu khawatir kelaparan karena terdapat 103 booth kuliner. Beragam makanan dan minuman produk UMKM Bali siap disantap selama festival berlangsung. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya
bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pemerintah Kota Madiun meresmikan Sungai Bengawan Madiun sebagai lokasi wisata air. Wisata air ini dilengkapi dengan fasilitas kendaraan susur sungai, serta dilengkapi dengan UMKM yang menjual kuliner tradisional di pinggir sungai. Kemeriahan terjadi di sekitar Sungai Bengawan Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur pada 27 Juli. Di mana Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo dan pemerintah Kota Madiun menggelar kegiatan susur sungai. Dimulai dengan menebar ribuan benih ikan tombro dan tawes di salah satu anak sungai Bengawan Solo tersebut sebagai bagian dari peringatan Hari Sungai Nasional, sekaligus meresmikan spot wisata air. Di mana di kawasan itu nantinya pengunjung dapat menyusuri sungai sejauh 800 meter dengan menggunakan perahu cepat dan perahu karet bermotor. Pemkot Madiun pun telah memesan jet ski yang menurut rencana akan didatangkan pada 28 Juli. Selain juga mendata dan menata pelaku UMKM yang berada di pinggir sungai agar tidak menyalahi aturan. Termasuk mendapatkan respons positif dari BBWS Bengawan Solo yang saat ini telah berkoordinasi dengan dinas terkait agar tidak terjadi pelanggaran aturan dan undang-undang. Bisa untuk nanam, bisa untuk masyarakat, bisa untuk penduduk, semuanya untuk kehidupan. Nah ini untuk menambah kehidupan baru, ini akan menjadi sungai kita rawat untuk wisata baru. Ada wisata baru, nanti semua UMKM jalan dengan bagus, airnya bersih. Tapi ada aturannya. Nanti saya sudah bicara dengan Pak Kepala Dinas bahwa ini juga nanti harus di backup oleh aturan-aturan yang juga untuk mengamankan Pak Wali. Selain menata tepian bantaran Bengawan Madiun, Pemkot Madiun juga melakukan penghijauan kawasan dan pembersihan tempat-tempat kumuh, di mana selain membangun dermaga apung lengkap dengan fasilitas kendaraan air dan wahana Flying Fox menyeberangi sungai, juga membangun kawasan kuliner yang menyajikan penganan dan minuman tradisional. Pemirsa, kerajinan anyaman rotan merupakan salah satu warisan leluhur secara turun-temurun di pedesaan Kalimantan, utamanya kaum ibu untuk mengisi waktu luang. Salah satu perajin anyaman rotan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, telah menghasilkan produk unik dan menarik untuk berhasil hingga ke mancanegara. Keterampilan memanfaatkan anyaman rotan menjadi barang-barang fashion yang modis adalah ladang cuan bagi Amelia Agustina. Merintis usaha sejak 2019, Amelia terinspirasi dari koleksi anyaman rotan milik mendiang ayahnya yang hanya tersimpan begitu saja. Hobi melancong dan koleksi tas bepergian mencetuskan ide untuk membuat ransel yang dikombinasikan dengan anyaman rotan. Kini, pemilik rumah Galeri Indang Apang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu mengisi toko miliknya dengan koleksi tas tangan, ransel, gantungan kunci, topi, hingga alas kaki yang semuanya dihiasi anyaman rotan. Dia bekerja sama dengan para UMKM pengrajin rotan di beberapa wilayah kabupaten di Kalimantan Tengah, seperti dari Desa Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara, Desa Mandomai, dan Kaladan di Kabupaten Kapuas. Dia rajin memasarkan produk yang kisaran harganya mulai dari puluhan ribu rupiah hingga hampir 2 juta rupiah di sejumlah pameran UMKM hingga akhirnya bisa menarik perhatian konsumen mancanegara. Kalau untuk ekspor sampai hari ini negara yang sudah pernah dikunjungi sama anyaman rotan Indang Apang itu ada Amerika, kemudian ada Belanda, kemudian ada Paris, terus juga beberapa negara Eropa yang biasanya sih pembeli yang langsung datang ke sini untuk berbelanja. Usaha kreatif dari Palangkaraya ini membuktikan bahwa ada rotan, cuan pun jadi.
Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.